tema hari ini, khususnya saya sendiri adalah pembahasan terkait, CFD, penerapan CFD pada industri energi. Mungkin dalam, webinar sebelumnya udah dijelaskan beberapa penerapan CFD dalam berbagai macam industri, dengan webinar kali ini kita akan lebih fokus pada, industri energi. Apa saja, kemampuan CFD ini untuk mampu melakukan simulasi-simulasi yang akan, kita dapatkan dan peroleh untuk menunjang sektor industri energi. Nah, sebelumnya kita flashback lagi terkait, apa sih sebenarnya CFD itu, bahwa CFD adalah singkatan dari Computational Fluid Dynamics. Nah, di mana CFD ini adalah merupakan seni untuk merubah persamaan atur dinamika fluida dalam bentuk integral dan turunan, kemudian menjadi bentuk aljabar yang terdiskretisasi. Nah, dari perubahan persamaan ini bisa didapat dan diselesaikan dengan komputer atau laptop yang biasa kita gunakan untuk memperoleh nilai-nilai dari medan aliran di titik tertentu dan waktu tertentu. Nah, mungkin kemarin juga sudah dibahas terkait apa aja sih persamaan di dalam dinamika fluida ini yang menjadi acuan di dalam CFD itu ada 3, yaitu persamaan kontinuitas, kemudian persamaan momentum, dan persamaan energi. Nah, kita nggak akan membahas lebih detail terkait hal itu, kita akan lebih fokus kepada apa aja nih, penerapan dari CFD untuk industri energi. Terutama sekarang, banyak ya isu-isu di industri energi ini, pengembangan-pengembangan yang dilakukan untuk, mengembangkan energi yang lebih clean, yang lebih bisa di-recycle, kemudian energi-energi yang bisa, menjadi acuan di masa depan dan penggunaannya ini tidak merusak lingkungan. Nah, tentu saja dalam pengembangan-pengembangan, industri energi ini pasti banyak sekali inovasi-inovasi, ide-ide, kemudian, desain-desain yang akan dilakukan untuk menunjang hal tersebut. Sehingga, CFD ini merupakan, salah satu dari banyak metode yang bisa dilakukan untuk menunjang, inovasi-inovasi, penelitian-penelitian, dan eksperimen untuk industri energi tersebut. Terutama, tidak juga hanya di bidang, perusahaan-perusahaan yang sekarang mengembangkan ya. Tentunya, dalam, hal akademis, banyak sekali, mahasiswa yang melakukan, penelitian terkait, energi-energi yang bisa terbarukan gitu di masa yang akan mendatang. Dan ini pun tidak lepas dari, eee, partisipasi dari CFD untuk, menganalisa apa saja sih yang akan kita, capai untuk menggapai energi terbarukan. Nah, selanjutnya apa contoh dari CFD ini yang, software-nya untuk bisa kita lakukan. Yang pertama adalah, ANSYS Fluent. Pasti dari teman-teman banyak yang tahu, apa itu ANSYS Fluent kan. Kemudian, pastinya perkembangan ilmu dan teknologi analisa mekanika fluida menggunakan CFD ini sangat-sangat begitu pesat ya teman-teman, sehingga membuat metode ini menjadi tren di berbagai industri, termasuk industri energi. Baik secara riset teoritis, desain, maupun kepentingan dari presentasi ide baru kepada klien. Sehingga, dengan adanya CFD ini sangat-sangat membantu untuk, kita melakukan research dan melakukan, ide-ide baru, terutama di dalam industri energi. Kemudian, salah satu sektor industri yang sangat kental dengan analisa mekanika fluida adalah, industri terkait konversi energi.
Bisa kita lihat banyak sekali equipment yang ada di industri energi seperti turbin gas, kemudian turbin angin, dan ada pompa juga, kemudian ada boiler. Nah, akan kita bahas lebih lanjut nih, apa sih yang bisa dilakukan CFD ini dalam industri energi dan diterapkan pada equipment tersebut. Dan pastinya riset, dengan menggunakan CFD ini sangat-sangat sering dilakukan ya untuk menentukan konfigurasi yang optimal berdasarkan interaksi fluida di dalam turbin. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya, bisa kita lihat bahwa di sini, banyak sekali ya, pengaplikasian CFD ini dalam centrifugal pump. Nah, di dalam, centrifugal pump ini, pastinya banyak sekali parameter-parameter yang akan kita gapai gitu. Karena, centrifugal pump ini merupakan equipment yang sangat-sangat penting untuk, menunjang dalam industri, energi. Bahkan di industri manapun banyak sekali utility yang harus menggunakan centrifugal pump. Sehingga mungkin, banyak dari kita apabila terjadi maintenance quality, kemudian banyak sekali, variasi-variasi desain yang akan dilakukan. Nah, CFD ini bisa dilakukan untuk menvariasikan, contohnya oke, untuk, pengaplikasian yang selanjutnya adalah, turbin gas, di mana ini pastinya juga, banyak sekali, dalam industri-industri, energi dan, ketika kita lihat dari dalam PLTU gitu ya misalnya, itu kan, pasti, dalam siklusnya itu ada, pump juga yang sudah kita sebutkan tadi, dan ada juga dari, turbin gas. Nah, selanjutnya, yang sering kita temukan, adalah, heat exchanger, sehingga, heat exchanger ini sangat-sangat populer mungkin di dalam dunia industri energi, di mana alat ini digunakan sebagai penukar kalor. Nah, namun kadang-kadang kita, tidak tahu nih, kerusakan-kerusakan apa dan kadang-kadang kita harus melakukan improvement di dalamnya. Contohnya ada beberapa case di perusahaan bahwa heat exchanger ini mengalami sebuah, eee, erosi dan korosi di dalamnya. Sehingga, akibat tekanan dan kecepatan dari fluida yang bertubi-tubi mengakibatkan kerusakan pada tube di dalam heat exchanger ini. Sehingga terkadang kita harus melakukan improvement untuk bisa menghindari failure tersebut. Contohnya adalah pengaplikasian plate di dalam, tube ini. Nah, kemudian, dari, improvement yang kita lakukan bisa dilihat dari velocity, kemudian tekanan dan pengaruh dari perpindahan panas yang ada di dalam heat exchanger ini. Nah, dari, apabila kita sudah melakukan improvement, kita bisa melihatnya apakah improvement yang kita lakukan ini berhasil atau tidak. Sehingga dengan penggunaan CFD ini sangat-sangat, mengurangi biaya dan mengurangi waktu untuk, melakukan, eksperimen gitu, untuk improvement yang akan kita, capai. Kemudian, tidak kalah penting bahwa pasti di dalam perpindahan panas atau setup yang akan kita lakukan di dalam CFD ini, harus menggunakan coupled wall, di mana, perpindahan panas itu supaya bisa terjadi antara tubes hingga, dengan selnya gitu. Dan fluida yang berbeda pun bisa kita adjust di dalam CFD ini. Misal, fluida yang akan kita simulasikan itu menggunakan water dan menggunakan, minyak atau oli.
Nah, itu bisa kita lakukan juga di dalam CFD ini dengan memasukkan properties-properties material yang sesuai dengan, material yang akan kita gunakan. Preheater, di mana, air preheater ini juga banyak ditemukan di industri, apa namanya, PLTU ya. Nah, air preheater ini juga kita bisa simulasikan, kita bisa menggunakan, fitur yang namanya, volume rendering. Di mana volume rendering ini kita bisa tahu semua, kontur yang ada di, dalam lingkup volume gitu. Biasanya kan kita lakukan, result itu dalam lingkup, plane saja atau plane 2 dimensi gitu ya. Nah, ini juga bisa kita lakukan, dalam volume rendering ini. Jadi kita bisa tahu semua kontur yang ada di dalamnya. Juga, temperatur yang ada pada solid domain-nya kita juga bisa tahu, kemudian, kecepatan yang ada di dalamnya. Nah, mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya, tidak kalah penting, untuk polling tower juga Mohon maaf Mas Aji, ya. kurang 10 menit. Oh ya, siap. Terima kasih Mas Daris. Oke, selanjutnya, adalah untuk, cache cooling tower. Dalam cooling tower ini bisa kita, lihat untuk distribusi, velocity, kemudian temperatur. Nah, kemudian, ada juga pressure di setiap, ininya, apa namanya, sel-sel yang ada di sini. Kemudian kita juga bisa cooling tower ini, kan banyak sekali, untuk, sel-sel yang ada di dalam sini kan. Nah, daripada, kita, melakukan desain yang sangat-sangat rumit ini, kita bisa menggunakan porozone di dalamnya. Sehingga yang kedua adalah, cyclone separator, di mana kita bisa melakukan variasi velocity terhadap, partikelnya. Nah, selanjutnya adalah, combustion chamber. Nah, combustion chamber ini pastinya di dalamnya terjadi sebuah pembakaran. Dari simulasi pembakaran ini bisa kita lakukan juga. Nah, selanjutnya adalah boiler juga sama, setup-nya seperti yang ada dalam combustion chamber, yaitu spesies transport, permodelan batu bara, kemudian, pembakaran batu bara dengan oksigen, seperti itu. Dan ini adalah contoh-contoh, gambar yang ada, dalam simulasi boiler. Kita bisa, eee, melihat dari, segi temperatur, velocity, ketika kita menggunakan, sudut tangensial dari, arah pembakaran ini, tangensial firing, kita bisa melakukan, pengamatan di setiap plane-nya. Nah, untuk yang terakhir, adalah pastinya, renewable energy ya, di mana, ada VIWT, vertical axis wind turbine, dan ada juga, turbin angin. Nah, di dalam energi terbarukan ini banyak sekali pengembangan-pengembangan dari sisi akademis, dan kemudian dari sisi perusahaan itu juga banyak kita lakukan untuk mengetahui performa dari turbin angin ini. Karena turbin angin ini, mungkin sekarang sedang digalakan dari negara manapun ya, sehingga Indonesia juga juga tidak kalah ini untuk pengembangannya. Sehingga, para engineer-engineer muda harus, bisa juga belajar terkait CFD-nya. Jadi, teman-teman bisa nih belajar CFD supaya kita bisa memajukan ketahanan energi yang ada di negara kita. Kontribusi seminimal mungkin bisa kita lakukan, ketika kita bisa juga kita dengan, CFD ini dengan menyumbangkan, ide-ide untuk pengembangan energi ke depannya. Nah, mungkin, sekian, penjelasan terkait penerapan CFD, mudah-mudahan, bisa dipahami oleh teman-teman semua bahwa
CFD ini merupakan tools yang sangat-sangat powerful, terutama di bagian industri energi ya, karena memang energi kita ini banyak sekali negara-negara yang mengalami krisis energi, sehingga kita harus mampu melakukan ketahanan energi dan kita harus melakukan banyak sekali research. Nah, pastinya dengan CFD ini bisa kita lakukan dan tidak ada hal yang tidak mungkin apabila kita ingin dan berkemauan untuk belajar mempelajari CFD dan FEA juga, kita bisa turut membangun ketahanan energi di negara kita. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Selamat pagi.